Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Wahyu Maharani dari kelas 9E. Saya mengikuti lomba storytelling yang bertemakan Hari Ibu. Judul yang saya bawakan kali ini adalah Kejutan untuk Ibu di Hari Ibu. Seorang remaja dengan seragam putih biru amburadul berlari tergesa-gesa menuju gerbang sekolah yang hampir saja ditutup. Sedari tadi, ia tak henti-hentinya melirik arloji berwarna hitam yang ada di lengan kirinya. Akhirnya, ia mengambil nafas dalam-dalam. Ia menumpu badannya dengan kedua tangan yang ia letakkan di atas lutut setelah berhasil memasuki gerbang sekolah. Pak Satpam menutup pagar tepat setelah Niki memijakkan kakinya di lapangan sekolahnya yang cukup luas ini. Niki membungkukkan badannya 90 derajat, sambil mengolaskan senyumannya ke hadapan Pak Satpam sebagai tanda terima kasih. Niki kembali berlari ke arah tangga. Ia menghela nafas sejenak sebelum menaiki anak-anak tangga itu. Ia sedikit mengeluh mengapa kelasnya harus di lantai 3 atau mengapa kelas 9 berada di lantai 3. Ia segera menepis pikiran aneh itu. Yang ia khawatirkan sekarang adalah bagaimana jika guru yang mengajar di kelasnya sudah dipakai lebih dahulu daripada dia. Akhirnya, ia sudah berada di depan pintu kelas 9E. Itu adalah kelasnya yang sekarang. Tanpa menunggu lama, ia mendorong pintu itu. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Guru yang mengajar di kelasnya sudah datang. Bahkan, sudah menjelaskan beberapa materi untuk hari ini. Sepertinya dia akan dihukum lagi. Guru matematika itu menggeleng kepala ke Niki. Bersihkan halaman itu, dan jangan lupa setelah itu kurungan PK, suruh guru itu. Padahal, belum saja ia meletakkan tangannya di bangku, sudah disuruh untuk bersih-bersih. Mau tak mau, ia menuruti apa kata guru matematika itu. Teman sebangkunya, sebut saja Jean, tertawa kecil. Ia menertawai Niki yang laki-laki disuruh bebersih halaman sekolah. Setidaknya, aku tidak usah repot-repot berpikir untuk soal matematika itu. Ia mulai menggesekkan sapu lidi itu ke permukaan paving. Niki yang baru saja mengerjakan hukumannya itu tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang menuju tempat ia bebersih halaman belakang ini. Ia menghentikan aktivitasnya sejenak. Dengan ragu-ragu, ia menatap siapa yang ada di sampingnya. Seorang siswa yang tingginya hampir sama seperti dia tersenyum ke arah Niki. Ia juga memegang sapu lidi. Sepertinya Niki tahu bahwa lelaki ini dihukum sama sepertinya. Karena ia juga cukup sering dihukum bersama siswa atau siswi yang terlambat. Niki memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya. Ia berniat untuk berkenalan kepada siswa yang tingginya sama sepertinya. Hai, aku Niki dari kelas 9E. Salam kenal ya. Lelaki itu membalas uluran tangan Niki. Aku Arjuna dari kelas 9C. Apakah kamu dihukum? Arjuna mengangguk. Ya, seperti itulah. Aku terlambat karena aku mengerjakan tugas semalaman. Jadi aku bangun kesiangan. Kalau kamu? Aku membantu ibuku berjualan roti tadi pagi. Lambat laun, mereka saling bicara, membalas pertanyaan dan candaan satu sama lain. Sepertinya mereka mulai nyaman dengan kehadiran masing-masing. Dua remaja itu tampaknya menikmati hukuman menyapu ini. Hai Niki, Arjuna menghampiri Niki yang sedang duduk di kursi kantin. Sekarang adalah waktu istirahat. Siswa-siswi boleh melepas penat sejenak dan mengisi perut mereka dengan berbagai macam makanan dan minuman. Niki menoleh ke arah Arjuna. Ia tersenyum dan langsung memakan makanannya. Arjuna, rumahmu itu lewat sebelah mana, kanan atau kiri? Niat Niki, ia hanya ingin mengenal Arjuna lebih dekat. Siapa tahu dengan mengajak Arjuna pulang bersama, mereka menjadi lebih dekat. Hitung-hitung, Niki menambah teman sebayanya. Tiba-tiba, aku tidak pulang ke rumah. Aku harus menemani kakakku ke kafe dulu. Wow, apakah kakakmu salah satu pekerja kafe di situ?
Arjuna menimang-nimang jawabannya. Apakah kakaknya bekerja di sana atau mungkin hanya mengisi jam kosongnya saja? Dia penyanyi di kafe itu. Apakah itu bisa dibilang sebagai pekerjaan di kafe? Wah, keren. Niki setelahnya hanya diam. Sesuap bakso yang ia ingin daratkan ke mulutnya sedikit terjeda sebentar. Apakah aku boleh ke sana pada saat tanggal 22 Desember? Arjuna mengangguk sambil menyedot es tehnya. Untuk apa? Niki mendekatkan wajahnya ke telinga Arjuna, membisikkan rencana yang baru saja ia buat tadi. Arjuna pun mengangguk-angguk sebagai saat mendengar penjelasan Niki. Ia tersenyum kepadanya setelah Niki menyelesaikan penjelasannya. Sangat bagus. Apakah aku boleh mengundang ibuku? Niki tertawa. Itu bukan aku yang mempunyai kafe, jadi jelaslah boleh. Hari Minggu, tepatnya tanggal 20 Desember. Hari yang ia tunggu-tunggu, menciptakan rasa tidak sabar dan gugup sekaligus. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Jika bertanya bagaimana rasanya di atas panggung, Niki mungkin yang menjawab duluan. Rasanya sangat canggung. Beberapa atensi mata ke arahnya. Panggungnya hanya lebih tinggi kurang lebih 10 cm. Namun, rasanya seperti ia yang sangat disorot saat ini. Asahi mempersilahkan Niki untuk duduk tepat di depan mulut panggung. Niki mentok-mentok mic yang bertengger di atas stand mic, mengecek apakah mic itu berfungsi atau tidak. Arjuna dan Jian pun tersenyum bangga ke arah Niki. Mereka berdua juga sangat gugup karena kedua orang tua mereka berada di kafe ini. Tes 1, 2, 3. Maaf mengganggu perhatian pengunjung kafe ini. Perkenalkan, nama saya Niki. Saya ingin mengambil perhatian para pengunjung kafe ini sebentar saja. Seperti yang kalian tahu, bahwa hari ini adalah hari ibu. Benar bukan? Dan saya sangat jarang memberikan kejutan untuk sang ibu. Saya sangat amat jarang untuk memberikan hadiah ataupun kejutan untuk ibu. Mungkin mentok-mentok ya nilai di atas KKM. Lama-kelamaan, Niki bisa meredakan rasa gugupnya di atas panggung itu. Ia juga bisa melihat ibunya tersenyum. Di sisi lain, ibu Niki sangat amatlah terkejut. Dengan kehadiran anaknya di depan panggung ini, ia tersenyum bangga ke arah anaknya. Ia menatap penuh dengan kebanggaan ke arah Niki. Niki tersenyum ke arah ibunya dengan tulus. Selamat Hari Ibu dan selamat ulang tahun untuknya. Aku akan menyanyikan lagu-lagu untuk ibuku. Kejutan untuk ibu berjalan dengan lancar, memenuhi ekspektasi ketiga siswa tersebut.